فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Tuhfatul Ashab bi Mukhtasaril Adab, yaitu kitab yang isinya adalah kumpulan hadis-hadis berkaitan masalah beradab bersama Allah, beradab bersama nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan beradab dengan sesama manusia. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mengambil satu hadis yang pendek yang sudah kita jelaskan, yaitu hadis Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu mengenai betapa sabarnya Allah Subhanahu wa taala menghadapi kedoliman hambanya, kejahatan hambanya, sampai-sampai Allah Ta'ala memberikan ampunan dan tetap memberikan rezeki kepada hamba tersebut. Serentak barakallahu fiikum, tafaddalu. Na'am, ahsantum barakallahu fiik. A'anakumullah. Kita ambil berikutnya satu hadis, simak baik-baik. Qala al-mu'allif asbahullah al-qana'atu billahi ta'ala. Al-qana'atu billahi ta'ala. Disimak barakallahu fiikum. Hadis ini yang akan kita baca ini berkaitan masalah merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya jangan sampai kita menyandarkan rezeki kita kepada orang lain, menyandarkan ekonomi kita kepada orang lain, menyandarkan kebaikan dunia akhirat kita kepada orang lain, jangan. Tapi cukuplah Allah Ta'ala sebagai apa? Sebaik-baik penolong dan sebaik-baik pelindung. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala untuk kita sebaik-baik penolong dan sebaik-baik pelindung. Ini termasuk beradab kepada Allah Ta'ala, ya kan? Karena kita masih masuk dalam apa? Hadis ini masih seputar al-adab Allah Ta'ala, adab-adab bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya apa? Al-qana'atu billahi ta'ala. Qana'ah yaitu merasa cukup, kita mencukupkan semua rezeki kita, semua kebaikan kita, semua ekonomi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipahami ya? Jangan pernah menyandarkan ekonomi dan rezeki kepada makhluk. Jangan pernah menyandarkan rezeki kita kepada yayasan, parlemen, lembaga, organisasi, atau kepada yayasan yang semisalnya dan yang semisalnya. Mafhum? Tapi sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena qanaah ini merupakan rezeki yang sangat besar. Tidak setiap orang qanaah. Qanaah itu merasa cukup dengan sesuatu yang sedikit yang Allah telah berikan kepada hamba tersebut. Jadi dikala dia mendapatkan sedikit, cukup dia. Dan dikala dia mendapatkan banyak, dia akan bersyukur lebih. Itu namanya qanaah. Paham ya? Jadi ketika dia hidup itu serba seadanya dan sederhana, secukupnya, seperlunya. Ketika di rumah adanya hanya nasi putih dan tempe atau tahu dengan sambal, ya disyukuri, ya kan? Masih makan juga.
Ketika di rumah adanya nasi putih dengan daging ayam, syukuri. Ketika di rumah adanya nasi putih dengan apa? Daging kambing, disyukuri juga. Paham ya? Intinya apa? Semuanya di saat ada sedikit disyukuri, ketika barakallahu fiik, adanya banyak, dia lebih bersyukur lagi kepada Allah taala. Merasa apa? Cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya al-qanaah, tidak rakus dengan dunia. Karena dunia itu sebagaimana sudah kita lewati, orang itu ketika hidup dunia ini bagaikan apa? Dibandingkan dengan akhirat, orang yang ngecelupkan jarinya ke lautan kemudian ditarik kembali. Antum perhatikan ya, orang yang mengecelupkan apa? Jarinya ke lautan, diperhatikan ya. Mengecelupkan jarinya ke lautan kemudian tarik kembali. Lihat, membawa banyak air atau hanya setetes dua tetes? Setetes dua tetes. Ini bukan permainan ya, ini benar-benar itulah yang kita rasakan nanti. Sebentar sekali kita hidup dunia ini. Dipermisalkan bagaikan orang yang mampir ngombe, bahasa Jawanya, singgah minta air minum. Dia nggak mungkin akan tidur di tempat orang yang dia minta air minum. Dia akan pamit setelah itu. Jazakumullah khairan, pergi dia. Ya kan? Nah, kita pun hidup dunia ini cuma sesaat saja. Kelihatannya lama kan, panjang kan? Usia antum sudah ada yang 20, misalkan ada yang 15, 14, kelihatannya panjang kan? Itu kalau kita perhatikan pendek sekali. Enggak terasa cepat sekali perputaran kehidupan ini. Paham ya? Jadi perhatikan ya, sangat cepat sekali perputaran kehidupan ini. Dulu antum kan kecil dulu, sekarang udah besar, cepat enggak rasanya? Cepat sekali kan? Nanti lama-lama udah tua. Lama-lama udah punya keluarga, punya anak. Awalnya 1, 2, 3, 4, cepat sekali perkembangannya. Paham ya? Nah, maksudnya perputaran zamannya sangat cepat sekali, tanda-tanda hari kiamat. Lihat itu. Jadi pastikan qanaah ya, merasa cukup dengan pemberian Allah taala walaupun sedikit ya kan, jangan rakus dengan dunia. Dunia itu semakin antum kejar semakin lari dunia itu. Tapi kalau antum semakin mengejar akhirat, dunia semakin di belakang kita. Bahkan kita mengatakan hasbi cukup. Paham ya? Seperti itu. Nah, kita baca barakallahu fiik. Qala al-mu'allif asbabullah 'anil Abbas ibn Abdul Muthalib. Abbas bin Abdul Muthalib ini adalah pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Paham ya? Jadi barakallahu fi, apanya Abu Thalib, Abbas berarti ini? Apanya Abu Thalib berarti? Abbas bin Abdul Muthalib. Paham ya? Ali bin Abi Thalib. Abu Thalib bin siapa? Apanya berarti? Saudara. Paham ya? Abbas bin Abdul Muthalib. Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Nah, di sini berarti Abbas ini statusnya adalah pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Abdul Muthalib kakeknya. Abdul Muthalib adalah kakeknya. Namanya Syaibatul Hamdi. Namanya Syaibatul Hamdi. Dihafalkan, ditulis kalau belum tercatat faedahnya itu ya. Nanti kalau ditanya tahu jawabannya. Al-Abbas bin Abdul Muthalib itu adalah kakeknya, adalah pamannya Rasulullah SAW. Abdul Muthalib kakeknya. Kalau Abu Thalib namanya adalah Abdul Manaf. Kalau Abdul Muthalib Syaibatul Hamdi. Syaibatul Hamdi. Naam. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul. Ya, simak baik-baik ya. Bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Dzaqa ta'mal iman. Man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasulan." Rawahu Muslimun. Ana artikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sungguh akan merasakan rasa keimanan. Karena keimanan itu memiliki rasa. Rasanya apa keimanan rasanya? Manis. Yang rasakan siapa? Nah, itu hadisnya akan datang nanti. Kita baca pada pertemuan akan datang. Siapa saja orang yang akan merasakan manisnya iman. Jadi iman itu memiliki rasa. Cuman enggak setiap orang bisa merasakan barakallahu fiik manisnya keimanan tersebut. Tidak setiap orang bisa merasakan apa manisnya keimanan tersebut. Hanya orang-orang tertentu. Disebutkan nanti hadis yang akan kita lewati, 3 orang saja yang akan merasakan manisnya iman.
Kita lihat hadis yang kita baca ini, dzaqa ta'mal iman. Akan merasakan rasanya iman. Siapa itu? Pertama, man radiya billahi rabban. Man radiya billahi rabban. Orang yang ridha Allah Ta'ala sebagai Rabbnya. Orang yang ridha Allah Ta'ala sebagai Rabbnya. Bukan malah menjadikan Rabb selain Allah Ta'ala. Nyembah batu, nyembah pohon, nyembah kijing. Tahu kijing antum? Tahu kijing? Batu nisan yang dipasang di atas kuburan itu. Nyembah pohon beringin. Allahul musta'an. Itu kesyirikan semua itu. Paham ya? Nah, Allahul musta'an. Jadi dia yang pertama orangnya adalah man radiya billahi rabban. Orang yang ridha Allah Ta'ala sebagai apa? Rabb. Tentunya tanda dia ridhonya Allah Ta'ala sebagai Rabb adalah dia mentauhidkan, mengesahkan Allah Ta'ala dalam peribadatan, tidak berbuat syirik, tidak mensekutukan Allah Ta'ala. Apabila minta kepada Allah, apabila minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Qur'an Karim. Jadi dia bukan hanya sekedar mengucapkan aku beriman kepada Allah, tapi istiqomah. Iya kan? Siapa yang hafal ayatnya itu? Balasannya surga balasannya. Orang yang apa? Yang mengatakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah dengan ucapan tersebut, yaitu mengamalkan syariat-syariat Allah, syariat Rasulnya, maka apa? Para malaikat akan turun dan ngasih kabar gembira dengan surga. Siapa yang hafal ayatnya? Coba. Ingat antum? Ingat? Ingat Ehsan? Apa itu? Naam, lihat itu. Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Qur'an Karim, innal ladzina qalu rabbunallah. Bukan ucapan saja, tsumastaqamu. Itu penting sekali. Itu orang-orang yang mereka mengatakan Rabb kami adalah Allah. Berarti dia ridha Allah Ta'ala sebagai apa? Rabb, sebagai sembahannya, sebagai tempat mengadukan perkara-perkara, sebagai tempat curhatan. Jadi kalau curhat, dia mencurahkan hatinya, curahan hati, jangan di medsos. Orang zaman sekarang kan kebanyakan mereka sedikit bentrok dengan apa keluarganya, diposting status. Wah, hidup ini kejam ya. Nah gitu. Langsung curhatnya apa? Ke medsos. Padahal yang lihat status itu enggak setiap orang senang. Orang yang benci banyak sekali. Yang benci dengan orang itu, wah kapok. Yang benci ujungnya gitu kan, ujung-ujungnya. Paham ya? Makanya kalau curhatan itu jangan kepada medsos. Jangan curhatnya ditampilkan status. Lagi ribut sama suami istri ribut, diposting status. Karena ada yang model seperti itu. Nah, kalau antum aman-aman aja, ya di luar sana. Ini kan terekam kan, di luar sana kan banyak sekali seperti itu. Dikit-dikit tampilkan di status WA, ya kan? Oh, hidup ini kejam sekali. Suami nggak pernah kerja, nggak pernah ngasih nafkah, padahal ngasih juga, kerja juga, cuman kurang banyak uangnya. Nah itu, nggak terima dengan apa? Penghasilan yang dihasilkan oleh suami. Curhatnya di medsos, orang-orang yang lihat statusnya, yang nggak suka, udah kapok. Itu pokoknya. Ujung-ujungnya ngejek. Mafhum? Yang paling terbaik bagaimana? Allah Ta'ala tempat curhatan. Paham ya? Ya Allah, mudahkanlah urusan hambamu ya Allah. Mudahkanlah rezeki hambamu ya Allah. Mudahkanlah ekonomi hambamu ya Allah. Kepada Allah Ta'ala. Kapan waktu yang paling terbaik? Sepertiga malam terakhir. Sendirian. Ingat kematian, ingat dosa. Fafadat ainah, kedua matanya berlinang alias menangis. Ya Allah, disitulah. Nah, barakallahu fiik. Sisi apa barakallahu fiik? Dia sadar bahwasanya Allah Ta'ala sebagai Rabb. Kemudian apa tadi ayat ini? Innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Kemudian mereka setelah mengucapkan tersebut istiqomah. Paham ya? Istiqomah. Komitmen, continue dengan barakallahu fiik, dia sebagai hamba dan Allah Ta'ala sebagai Rabbnya. Apa kata Allah Ta'ala? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Para malaikat akan turun kepada mereka. Kemudian turun seraya mengatakan apa? Alla takhafu wa la tahzanu. Kalian enggak usah sedih. Sedih terhadap apa kira-kira? Sedih terhadap perkara dunia yang terlewatkan. Oh, perkara dunia terlewatkan sedih. Jualan enggak laku langsung gerok-gerok, nangis. Mutung, bunuh diri.
gantung diri di dapur. Nah, jangan. Beriman dengan takdir Allah Ta'ala. Perhatikan ya, beriman kepada Allah Ta'ala itu, lihat, kalau dia istiqomah, malaikat akan turun kepada mereka mengatakan alla takhafu wala tahzanu. Jangan kalian takut terhadap perkara akhirat yang akan kalian hadapi, dan jangan bersedih dengan perkara dunia yang terlewatkan. Makanya harus kita kuatkan apa? Beriman dengan takdir Allah Ta'ala. Harus. Nah, diperhatikan ya. Kenapa harus? Karena beriman dengan takdir Allah Ta'ala itu fungsinya apa sih fungsinya? Dalam surat Al-Hadid, siapa yang hafal itu? Buah hasil daripada beriman dengan takdir apa buahnya? Di awal-awal surat Al-Hadid itu. Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Dua ini. Faedah beriman dengan takdir dua ini. Pertama, agar kalian tidak putus asa terhadap perkara dunia yang terluputkan. Kemudian apa? Wala tafrahu bima atakum, dan agar kalian tidak terlalu bangga dengan perkara dunia yang kalian dapatkan. Semua dihadapi dengan santai, tenang. Perkara dunia yang terlewatkan, janganlah terlalu putus asa. Sekarang belum dapat, mungkin nanti dapat. Sekarang nggak laku, mungkin besok laku. Sekarang nggak laris, semoga besok lagi laris. Iya kan? Makanya ketika orang awal kali dagang, awal kali bisnis, itu nggak langsung sukses biasanya. Gagal dulu, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, seperti itu. Paham ya? Karena kegagalan itu tidak selamanya gagal terus. Bisa jadi kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda gitu loh. Paham ya? Oleh karena itu berusaha lagi. Hari pertama mungkin dia jualan pukis, kok nggak laku ya? Ternyata pukisnya nggak ngembang. Besok lagi dicek lagi. Jadi jangan langsung patah semangat, jangan. Kita ingat takdir Allah Ta'ala pasti terbaik. Paham ya? Cek, oh ternyata nggak mengembang, di besok dikembangkan, mulailah laris itu. Kemudian untuk menjaga kestabilan konsumen biar nggak lari, di saat harga naik, rasa jangan pernah dikurangi. Ini anak walaupun nggak jualan tapi ada trik yang penting ini ya. Jadi ketika antum jualan makanan, rasa itu kalau udah dinikmati konsumen, dia seneng rasa itu, jangan pernah dikurangi rasanya. Maksudnya rasa kontinu. Sekarang enak, besok enak juga. Besok lagi enak. Ketika harga naik pun tetap enak rasanya. Paham ya? 6 porsi mungkin dikurangi nggak masalah, tapi rasa kalau berkurang dikit orang akan lari dari apa? Konsumen akan lari dari pembelian tadi itu. Ini trik kalau ketika dagang seperti itu. Ana bukan pedagang dan nggak jualan, tapi ana dapat trik itu. Paham ya? Maksudnya untuk menghibur agar beriman takdir. Jangan patah semangat. Sekarang nggak laku kenapa? Oh ternyata ciloknya apa? Ciloknya, apa namanya itu, kenyal. Orang nggak suka kan kenyal, digigit malah nempel, ya kan? Dikunyah malah apa keluar lagi misalkan. Apanya? Kurang, ada kekurangan. Nah besok dikoreksi lagi caranya gitu. Nah dibikin bagaimana caranya empuk, ya kan? Kemudian rasanya, ingat rasanya jangan pernah berubah. Kalau orang jualan makan rasanya itu kontinu istiqomah, insya Allah konsumen akan dekat. Ketika harga naik, rasa dan dikurangi. Tapi porsinya mungkin dikurangi dikit. Rasa istiqomah. Kalau nggak percaya buktikan nanti. Kalau antum suatu ketika jualan dagang, rasa jangan pernah dikurangi. Sahih. Nah, barakallahu fiik. Semoga berhasil ya. Nah, maksudnya ini barakallahu fiik. Jadi di saat dia itu beriman kepada Allah Ta'ala sebagai Rabbnya, istiqomah. Malaikat sudah mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Nah, yang terakhir ini, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kalian dengan surga yang pernah dijanjikan untuk kalian. Surga di akhirat balasannya. Tapi sabar, jangan patah semangat, down. Kemudian ujung-ujungnya apa? Pulang gantung diri. Allahul musta'an. Kebanyakan orang awam enggak jauh yang tidak paham agama yang benar, ya kan? Mereka gagal dikit stres, ya kan? Pasang modal, enggak tanggung-tanggung 15 juta lebih dia modal dia keluarkan. Paham ya? Tapi bangkrut. Nah, langsung stres pulang, wah, sudah enggak bisa diajak ngomong lagi, mata pun enggak bisa merem. Paham ya? Karena enggak beriman takdir tadi itu. Coba kalau dia beriman takdir, udah berlalu, udah, semoga ke depannya lebih baik. Memang berat memang, tapi ingat, di balik itu manis. Orang beriman takdir itu tenang pikirannya, tentram hatinya. Paham ya? Beriman takdir. Itu udah terbukti. Kalau antum enggak percaya, buktikan aja.
enggak sukses dalam dagang, dalam jualan kok belum berhasil, sabar. Imani aja dengan takdir tersebut. Karena di balik takdir tersebut ada apa? Ada hikmah yang Allah sembunyikan. Yang kedua, wabil islami dinan, dan ridho Islam itu sebagai agamanya. Jangan mencari agama yang lain. Seindah apapun agama selain Islam, walaupun itu agama yang paling nomor satu menurut dia, orangnya jujur, orangnya militan, orang yang kompak, bersatu, berkumpul, banyak pasukannya, kalau selain agama Islam, mardudatun la tuqbalu, ditolak, nggak diterima. Paham ya? Pastikan agama Islam nomor satu. Jangan pernah kepencut, tertarik dengan agama selain Islam, jangan. Apa kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran Karim? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Itu syahidnya. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian nikmatku untuk kalian, dan juga agama Islam, dan aku ridha sebagai apa? Agama Islam sebagai agama kalian. Ya kan? Telah aku sempurnakan agama kalian, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Satu. Yang kedua, inna dina indallahil Islam. Agama, sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanya agama Islam. La Katolik, wala Kristen, wala Buddha, wala Hindu, wala Konghucu. Paham ya? La agama Hindu, wala Buddha, wala Katolik, wala Kristen, wala Konghucu, wala agama yang lainnya. Hanya satu agama Islam. Konghucu itu agama apa sih, Mas? Agama apa biasanya itu? Orang Cina itu biasanya membawa sapu lidi gini-gini kan itu. Paham ya? Nah, di apa namanya, kelenteng. Tahu kelenteng, Adam? Kelenteng itu tempat ibadah mereka itu. Kelenteng atau kelenteng itu namanya? Kelenteng ya. Di Klaten ada itu ya. Nampak pinggir jalan itu ya. Nah, ya, seperti itu. Seperti itu. Allah musta'an. Nah, Islam agama satu-satunya. Jangan pernah meninggalkan agama Islam. Walaupun taruhlah ya, dibandingkan yang Hindu ini, yang Konghucu ini jujurnya luar biasa, nggak pernah dusta setara prediksi. Yang agama Islam ini mungkin dia pernah dusta. Itu lebih baik yang agama Islam ini, karena dia masih memiliki apa? Masih memiliki status dia itu beragama Islam. Paham ya? Dia orang yang setia dengan agamanya, hanya saja dia berdusta. Tapi ini yang agama selain Islam ini, walaupun sejujur apapun, nanti di akhirat ajur. Paham ya? Tempat kembalinya mana? Di neraka, la yamutu fiha wala yahya, enggak hidup enggak mati. Lihat itu. Ya. Makanya jangan pernah tertarik dengan agama selain Islam. Kemudian yang berikutnya, ayat yang berikutnya, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam sebagai agama, niscaya enggak akan terima sedikit pun darinya, enggak diterima. Dan nanti dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang rugi. Paham ya? Termasuk orang-orang yang rugi. Seperti itu. Nah, mafhum. Jadi agama satu-satunya hanya Islam. Jangan pernah apa? Berpaling dari agama Islam. Kok dia murtad, pindah agama, apa balasannya? Dibunuh. Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengubah agamanya, bunuh dia. Dibunuh. Bayangkan itu. Biasanya orang-orang yang apa? Yang sensitif dan juga lemah imannya di pegunungan-pegunungan, yang tinggal terpencil, yang masih apa? Rawan apa? Nah, barakallahu fiik, kemiskinan, di sana banyak kemiskinan. Datanglah orang-orang apa? Yang kelihatannya masya Allah berdasi, ya kan? Kemudian pakai apa? Jas, ya kan? Fulusnya banyak, datang ke situ, ternyata apa? Ada program kristenisasi. Mau dibikin Kristen nanti. Caranya pertama kali apa? Bagi-bagi sembako. Paham ya? Kemudian bagi-bagi bansos, bantuan sosial. Ya, bagi-bagi BLT, bantuan langsung tunai. Itu awal mulanya. Kemudian setelah itu dikasih Indomie, dikasih minyak goreng, sembako tadi ya. Lama-lama sebenarnya inilah agama yang bagus. Saling berbagi, senyum pun dia tampakkan. Besoklah hari Ahad berkumpullah kita ke gereja fulan bin alan. Dibaptis di sana. Dibaptis, akhirnya udah pindah agama. Gara-gara apa? Fulus. Bayangkan itu. Itu terjadi loh, waktu itu sempat viral di Gunung Kidul waktu itu. Paham ya? Daerah terpencil Gunung Kidul itu, nah sana itu masih rawan seperti itu. Dulu pernah viral di satu kampung itu kena. Kalau tidak salah, udah lama sekali sih. Nah, masuk kemasukan orang tadi itu. Awal mulanya bantuan-bantuan, ya kan? Lama-lama brosur.
lama-lama artikel, majalah, lama-lama dia ada gereja baptis. Paham ya? Bujuknya dengan harta, bayangkan itu. Nah, coba antum kalau lihat menengok ke belakang, nengok ke belakang, maksudnya zaman terdahulu Rasulullah pernah dibujuk Rasulullah sama orang kufar Quraisy agar meninggalkan agama Islam. Agar diam, tidak mendakwahkan apa? Tidak mendakwahkan la ilaha illallah. Tawarannya apa? Dua ini sebenarnya tiga. Cuman tiga ini masuk dalam dua itu. Pertama tawarannya, lihat lelaki ini, dia pengen apa? Pengen kekayaan. Nah, kita akan beri kekayaan yang sangat besar dan nanti dia menjadi orang yang terkaya di tengah-tengah orang kufar Quraisy. Rasulullah enggak nerima. Kemudian tawaran yang kedua, lihat apakah dia perlu wanita? Dia pengen wanita, dia ingin menikah, datangkan. Kami siap menikahkan 10 wanita. Enggak sembarang 10 wanita. Berapa? 10 wanita. Mafhum? Nah, tapi Rasulullah enggak kepengin. Sudah harta, kemudian apa? Wanita. Tahta juga masuk juga itu. Paham ya? Harta, tahta, wanita, lihat itu. Beliau tetap tidak akan apa? Meninggalkan agamanya dan senantiasa mendakwakan apa? La ilaha illallah. Langsung Abu Lahab mencak-mencak. Tahu Abu Lahab enggak antum? Kenal? Siapa namanya? Katanya kenal. Insya Allah sudah pernah kenalan, tahu. Kenalan dalam sejarah maksudnya. Bukan ketemu langsung salaman, bukan. Ya, Abu Lahab siapa namanya? Abu Lahab langsung marah-marah mengatakan, tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana. Ya, Rasulullah mengumpulkan manusia untuk mengucapkan la ilaha illallah ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai segenap manusia, ucapkan la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Marah Abu Lahab, enggak terima dia. Dia malah mengatakan tabban laka ya Muhammad, celaka kamu wahai Muhammad. Nah, Abu Lahab siapa namanya? Itu Abu Lahab atau Abu Jahal? Ada Abu Lahab, Abu Jahal. Yakin, kalau yakin la yazulu bisyak. Yakin itu enggak bisa dihilangkan dengan keraguan. Abdul Uzza ya. Nah, Abu Lahab, Abdul Uzza, Abu Jahal. Antum Abu Jahal pernah kenalan belum? Pernah? Lupa? Ingat? Antum pernah kenalan nama Abu Jahal belum? Dalam sejarah pernah kenalan? Nah, siapa Abu Jahal? Siapa? Abdul Wahab, Abdul Hakam. Abdul Hakam itu kunyahnya dulu, namanya yang ditanya sekarang, namanya. Dulu sebelum itu memang terkenal dia suka mendamaikan dua kelompok berselisih ya. Kunyahnya itu Abdul Hakam. Karena tidak beriman digelari Abu Jahal namanya. Pernah kenalan nama Abu Jahal? Sebutkan aja, ingat apa? Siapa? Ingat atau lupa? Binnya yang keliru. Binnya keliru masih enggak diterima. Antum ingat Mas Muhammad? Abu Jahal bapaknya kebodohan. Dulunya kunyanya Abdul Hakam dulunya. Hewa? Masih ingat atau lupa? Masih ingat? Binnya itu sudah dapat ujungnya binnya, jangan meliru. Coba Abdullah. Ingat-ingat Amr bin Hisham. Kalau Abu Lahab tadi namanya Abdul Uzza. Tabban laka ya Muhammad, celaka kamu wahai Muhammad, langsung dibayar kontan. Maksudnya apa? Langsung dapat hukuman kontan dari Allah Taala. Turunlah surat apa? Al-Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab, ma aghna luhu wa ma kasab. Saya selana rang datal hab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha
hablum mim masad. Istrinya pun kena juga istrinya. Karena istrinya dukung suami. Nah ini, kondisikan. Istri itu walaupun setia dengan suami, pastikan setia dalam kebaikan. Lihat, setia dengan Abu Lahab dalam perkara haram, perkara jelek, nyaci maki Rasulullah, dia ikut. Ya kan? Ternyata dia pembawa apa? Di neraka pembawa apa? Kayu bakarnya. Lihat itu. Pertanyaannya, antum pernah kenalan sama istrinya Abu Lahab belum? Pernah? Siapa? Siapa? Ingat nggak? Nggak ingat? Istrinya Abu Lahab loh, terkenal istrinya Abu Lahab, viral loh dalam sejarah. Coba antum Mas, ingat nggak Mas? Antum kunyahnya dulu baru nama. Ummu Jamil. Ummu Jamil. Namanya Arwa bintu Harb, dihafalkan itu. Arwa bintu Harb, Ummu Jamil. Saya tak kenalkan kan ya. Nanti kalau ada pertemuan lagi tak tanya, tidak ada alasan lagi. Sudah pernah kenalan sama istrinya Abu Lahab, Ummu Jamil Arwa bintu Harb. Nah, yang terakhir, wa bi Muhammadin rasulan, dan ridha dengan Nabi Muhammad sebagai rasulnya, bukan nabi yang lain, bukan nabi yang palsu. Karena datang di akhir zaman, kata Rasulullah SAW apa? Akan datang nabi yang palsu. Disebut dalam riwayat itu apa? Ya sayati ba'di salasuna kadzabun, kullu wahidin minhum yadda'i annahu nabi. Nah, apa artinya? Akan datang nanti setelahku 30 orang pendusta. Masing-masing mereka ngaku-ngaku dirinya nabi. Padahal apa kata Rasulullah? La wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Aku penutup para nabi, tidak ada nabi lagi setelahku. Datang 30 orang pendusta ngaku dirinya apa? Nabi. Di antara siapa Mas? Di antaranya Mas, yang diperangi pada perang Yamamah namanya. Viral, yang terkenal juga nih. Dia dikenal pendusta dia. Siapa itu ngaku-ngaku nabi tapi pendusta dia? Nah, ingat enggak? Enggak ingat? Antum ingat antum? Siapa? Yang para sahabat banyak terbunuh di perang Yamamah tersebut. Paham ya? Nah, karena memerangi sosok yang mengaku nabi ini. Siapa Nazril? Naam, Musailimah Al-Kadzdzab. Musailimah Al-Kadzdzab ngaku nabi. Indonesia terlambat nggak Mas? Tidak terlambat. Indonesia pun ngaku nabi, ada nggak waktu itu? Ada. Laki-laki atau perempuan? Sudah perempuan orang Indonesia ngaku nabi lagi. Pengikutnya ada nggak kira-kira? Ada juga pasukan berjubah putih. Perempuan-perempuan banyak sekali waktu itu. Nah, namanya terlupakan, siapa namanya itu? Lea Adin ya? Lea Adin kalau salah namanya itu ya. Waktu zaman-zaman waktu itu terkenal, waktu mana Mas di Yaman itu dengar kabar itu waktu itu. Maksudnya apa? Nah, di Indonesia pun ternyata nggak terlambat juga. Ada yang ngaku nabi juga. Allahul musta'an. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Itu yang kita ambil. Ada punya berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin.